Tentunya ketika kita sudah mempunyai tiket, baik itu tiket penerbangan maupun tiket kapal feri, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah kapan teman-teman harus melakukan ujian tes PCR, serta kapan teman-teman harus pergi ke KLAE ataupun ke Johor. Simak baik-baik, jangan di skip, apalagi dipotong-potong. Nanti teman-teman sendiri yang rugi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa kembali di saluran saya, di saluran Kuli Bangunan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi video mengenai kapan teman-teman harus melakukan ujian tes PCR dan kapan teman-teman berangkat ke KLAE 1, KLAE 2 ataupun teman-teman berangkat ke Pelabuhan Pasir Gudang. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman pastikan dulu subscribe channel ini dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengaktifkan tanda loncengnya ting-nong agar teman-teman mendapat pemberitahuan dari video-video yang saya upload di waktu yang akan datang ya. Ketika dari teman-teman serta saudara-saudara semuanya itu telah mempunyai ataupun teman-teman sudah booking tiket pesawat maupun tiket ferry dengan tujuan yang melalui Pelabuhan Pasir Gudang maupun Situlang Laut, pastikan teman-teman tahu ya kapan teman-teman harus melakukan ujian tes PCR dan kapan teman-teman harus pergi ke KLAE maupun ke Pasir Gudang. Itu disesuaikan dengan tiket perjalanan teman-teman masing-masing. Karena banyak diantara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang telah komen di kolom YouTube saya, Bang, kapan saya harus melakukan ujian PCR? Saya berangkat pada tanggal sekian, pukul sekian, kemudian kapan saya harus pergi ke KLAE? Itu semuanya itu saya sudah ulas di video-video saya sebelumnya ya. Memang dalam menentukan kapan kita harus melakukan ujian tes PCR ini disesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang maupun kondisi yang akan berlaku di waktu yang akan datang. Teman-teman harus mengikuti perkembangan dari masa ke masa ya. Penting buat teman-teman subscribe channel ini agar teman-teman mendapat info yang terbaru dari perkembangan situasi yang ada di KLAE 1, KLAE 2 maupun yang ada di pelabuhan di Johor sana. Saya bisa menginformasikan untuk waktu sekarang ini kondisinya cukup stabil dan cukup cepat jika teman-teman melakukan proses pembayaran compound. Buat teman-teman yang masih bingung itu kapan teman-teman harus melakukan PCR, ya saya sudah mengulas dan menjawab pertanyaan ini di video sebelumnya. Teman-teman lihat tiket perjalanan teman-teman ya, dan lakukan ujian tes PCR itu di tempat kediaman teman-teman terlebih dahulu. Asal jangan lebih dari 24 jam, itu sudah cukup teman-teman. Dan apakah teman-teman itu harus melakukan ujian tes swab PCR itu di KLAE? Tes PCR di KLAE itu saya sarankan untuk teman-teman yang satu jauh dari klinik ya. Teman-teman sulit untuk menemukan klinik yang terdekat, jauh misalnya dari tempat kediaman teman-teman, dan juga misalnya teman-teman jauh dari Kuala Lumpur, misalnya dari Terengganu, dari Kelantan, dan di tempat teman-teman itu jauh dari klinik atau tempat ujian tes PCR, maka sebaiknya teman-teman melakukan ujian tes PCR itu di KLAE dengan biaya yang paling rendah 350 untuk yang 3 jam hasilnya keluar dan 450 untuk yang 1 jam hasilnya itu bisa keluar. Nah, bagi teman-teman yang berada di sekitaran Kuala Lumpur dan Selangor, sebaiknya teman-teman melakukan ujian tes PCR itu di tempat teman-teman sendiri ya. Teman-teman cari banyak kok, insya Allah dari hasil dari ujian tes PCR teman-teman akan keluar paling lambat 24 jam, itu sudah aman. Teman-teman lakukan saja 2 hari sebelum tiket penerbangan ya. Jika di waktu tengah hari lakukan juga pagi juga nggak apa-apa ya, pukul 10 dan nanti akan dikolek di laboratoriumnya mungkin dalam pukul 11 ataupun pukul 1, seperti itu sudah aman. Dan kapan teman-teman harus berangkat ke KLAE? Untuk kondisi sekarang itu relatif stabil ya teman-teman. Jadi saya bisa merekomendasikan, menyarankan teman-teman berangkat ke KLAE 1 maupun KLAE 2 itu 7 jam sebelum tiket penerbangan teman-teman itu sudah aman. Perinciannya sebagai berikut teman. Misalnya tiket penerbangan teman-teman itu pada pukul 5 atau kalau diambil daripada format 24 jam berarti pukul 17. Nah, waktu check-in itu sendiri, counter check-in itu dibuka 4 jam sebelum penerbangan. Berarti pukul 15 dikurangi 4 sama 13. Kemudian waktu yang kita ambil untuk melakukan proses rekalibrasi di waktu sekarang adalah 1 jam, itu sudah keluar teman-teman. Jadi dalam waktu 1 jam teman-teman sudah bisa keluar menyelesaikan pembayaran compound. 13 dikurangi 12 sama dengan 1 ya. Itu 5 jam sebelum tiket penerbangan.
Jadi kita ambil waktu yang aman adalah 7 jam atau 8 jam sebelum tiket penerbangan teman-teman. Jadi kalau kapan teman-teman harus pergi ke LAE dan berada di KLAE sana, ya berarti pukul 17. Pukul 17 dikurangi 8 sama dengan pukul 10 atau pukul 9 seperti itu ya. Dan teman-teman bisa berangkat ke KLAE. Seperti itu saja, simpel saja. Jadi saya ulangi, teman-teman harus melakukan ujian tes PCR, supaya teman-teman dengarkan ya. Lakukan ujian tes PCR itu 2 hari sebelum tiket penerbangan teman-teman sendiri ya. Jadi dilihat dari tiket penerbangannya, kalau pukul 1 ya lakukan tengah hari juga nggak apa-apa. Kalau malam ya lakukan pagi juga nggak apa-apa. 2 hari sebelum tiket penerbangan teman-teman. Yang kedua, kapan teman-teman harus berangkat ke KLAE 1 maupun KLAE 2. Teman-teman harus berangkat ke KLAE 1 itu minimal 7 jam atau 8 jam sebelum tiket perjalanan teman-teman ya. Dalam waktu 5 jam itu teman-teman kalau lancar itu teman-teman sudah menyelesaikan semuanya. Yang tidak 7 jam atau 8 jam, kondisi saat ini relatif stabil. 1 jam seperti yang dialami subscriber saya ini melakukan Alhamdulillah sangat mudah. Nomor antrian pun nomor 3. Antri dari pukul 6.40 ke Yulia nomor 3. Panggilan nomor 3. Saya dapat antrian nomor 3 tapi bayar komponnya. Pasal yang nomor 1, nomor 2 ada problem kan. Yulia nomor 1 lah bayar kompon. Buka pukul 7, pas sekarang 7.44 saya sudah bayar kompon, tinggal ambil paspor saja. Progres rekalibrasi dalam waktu 1 jam saja dia sudah bisa menyelesaikannya, dan alhamdulillah yang asalnya dia itu mau berangkat lebih awal 12 jam sebelum penerbangan, jadi saya DM dia, saya kasih saran dia, dan alhamdulillah dia menuruti dan dia cukup senang atas respon yang kami berikan. Dan ketika sampai di KLAE sana prosesnya cukup lancar, dalam waktu 1 jam dia sudah bisa menyelesaikan proses pembayaran komponnya, dan sekarang dia sudah sampai di Jakarta. Jadi alhamdulillah berkat usaha dia juga, kondisinya sekarang itu cukup stabil, lakukan secara tenang dan terperinci, termasuk dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan secara betul, 3 lembar dari dokumen yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman berangkat ke KLAE 1 maupun KLAE 2 ya. Paspor, tiket perjalanan teman-teman, dan juga hasil swab tes PCR teman-teman harus fotokopi sebanyak 3 lembar, susun secara rapi seperti yang ada di dalam video saya ini sebelum teman-teman berangkat ke KLAE 1. Untuk teman-teman yang proses perjalanannya ke Pelabuhan Pasir Gudang, sana itu sama juga, kalau ada klinik yang terdekat dari tempat kediaman teman-teman, itu teman-teman harus melakukan ujian tes swab tes PCR itu di tempat kediaman teman-teman sendiri dulu ya. Kecuali memang terkendala jauh ataupun teman-teman takut, teman-teman bisa melakukan ujian tes PCR itu di Pasir Gudang sana, khususnya di klinik perdana. Jadi kalau teman-teman melakukan ujian tes PCR itu di Pasir Gudang sana, tentunya teman-teman harus bermalam di Johor sana, di Pelabuhan Pasir Gudang khususnya, itu 3 malam ya. Jadi pada malam yang ketiga itu teman-teman sudah ada di sana 3 hari sebelumnya. Teman-teman melakukan ujian tes PCR itu 2 hari sebelumnya, terutama di klinik perdana sana, cukup baik, cukup murah, dan hasilnya itu cukup singkat ya, 150 saja teman-teman untuk bayaran melakukan ujian tes PCR di sana. Nah nanti 1 hari sebelum pergi ke Batam, teman-teman harus melakukan antrian terlebih dahulu di Pelabuhan Pasir Gudang sana untuk melakukan rekalibrasi di pelabuhan. Jika teman-teman lolos, maka keesokan harinya teman-teman berangkat ke Pelabuhan Batam Center sana. Nah itu saja yang dapat saya infokan hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi pada tahun ini. Saya akan update terus untuk perkembangan rekalibrasi di KLAE 1 dan KLAE 2 serta yang berada di terminal Pelabuhan Pasir Gudang maupun Situlang Laut. Next video nanti saya akan upload video untuk Situlang Laut ya. Kita akan jumpa kembali, jangan lupa like jika video ini bermanfaat, berguna buat teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.